Selamat siang. Apakah benar ini dengan pemilik tanah ulayat di daerah ini? Kami dari pegawai Pemprov datang ke sini bertujuan untuk berdiskusi dengan pemilik tanah karena kami akan membangun peternakan sapi premium di sini. Apakah bisa diizinkan untuk kita melakukan diskusi membangun ternak sapi premium di sini? Ini sudah menjadi ketetapan dari Pemprov karena kita ketahui bersama bahwa di dalam undang-undang segala hak ataupun kekayaan alam adalah milik negara. Jadi kami di sini datang untuk bagaimana? Ini kami datang bangun untuk kepentingan bersama. Baik, sikat. Ambil, sikat. Ambil semua. Ambil. Tanah ini kami mau bangun peternakan sapi. Tanah ini milik negara. Jangan seolah-olah kalian masyarakat bodoh goblok. Amankan mereka. Aman situ. Aparat. Woi, aparat, amankan mereka. Tanah ini akan kita bangun. Indah Amma, Dudu menangis lihat cucu pun perbuatan. Sampai rutu-rutu tongkal langit. Walaupun air mata kami di Bandung, tetapi harkat dan martabat kami sebagai masyarakat adat selalu kami junjung tinggi. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup masyarakat adat. Langgam dasar secara filosofis menetapkan bahwasanya pemilik kedaulatan negara kesatuan Republik ini adalah masyarakat adat. Namun kawan-kawanku, saudara sehidup semati, perjuangan bersama bangsa Indonesia dalam membawa peradaban bangsa ini di tengah kemajuan bangsa yang begitu dominan, penegak hukum malah tumpul ke bawah dan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Negaraku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Di mana lagi harus kubanggakan negara yang kita sebut, yang kita aung-aungkan sebagai Ibu Pertiwi. Kawan-kawanku, realitas masyarakat adat adalah sesuatu yang sangat miris di tengah berdirinya negara, di tengah masifnya pembangunan di negara ini, kawan-kawan. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin membuat negara ini menjadi global, justru masyarakat adat semakin termarginalisasi. Kita melihat permasalahan adat yang terjadi di desa Sabuai, Maluku, Seram bagian timur, di mana masyarakat itu adalah segelintir masyarakat dengan ekonomi yang menengah ke bawah, kawan-kawan. Mereka tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan, bahkan terhadap oligarki, kawan-kawan. Tetapi apa, kawan-kawanku? Motif pembangunan yang mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi mengikis habis harkat dan martabat manusia-manusia adat, kawan-kawanku. Lalu masalah masyarakat adat di Marvenven, Kabupaten Aru, kawan-kawan, dengan dalil pembangunan yang mengatasnamakan institusi penegak hukum, kawan-kawan. Mereka membangun pangkalan laut angkatan tentara negara Indonesia, kawan-kawan. Tetapi di atas tanah itu mengalir sumpah perjanjian darah oleh masyarakat adat, kawan-kawanku. Lalu
Indonesia. Jangan tanya darah kami. Tentu atas gaungan, atas perjuangan founding fathers kita yang berdarah-darah, bahwa kita mengakui bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi bukan untuk harga mati kawan-kawan, melainkan harga hidup yang bisa ditawar kapan saja ketika kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan masih menjadi kultur di negara kita, di daerah kita kawan-kawan. Lalu kita melihat kawan-kawanku, dengan bangganya institusi penegak hukum mengkriminalisasi aktivis yang akhir-akhir ini kawan-kawan. Kita lihat saja aktivis perjuangan karena ada di Papua, kemudian di Aceh, kemudian di Maluku, di Kalimantan. Hal ini menandakan bahwa negara sudah tidak lagi berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara seharusnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Harus menggarisbawahi kawan-kawan bahwa dalam nomenklatur negara melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa memandang bulu, tanpa memandang golongan. Tapi kita lihat hari ini masyarakat adat semakin termarginalisasi. Mereka dianggap manusia-manusia terbelakang. Padahal kawan-kawanku, saudara-saudaraku, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada, masyarakat adat itu sudah mendahulinya kawan-kawan. Jadi jangan memaksa kami untuk berteriak negara NKRI harga mati, karena bagi kami NKRI adalah harga hidup. Ini bukan mengenai gerakan separatis, ini mengenai narasi-narasi kemanusiaan yang sudah terpendam bagi kami. Bagaimana kalian bisa hidup dengan tenang melihat kami di timur Indonesia menderita? Kalian tahu ini adalah hasil kekayaan intelektual yang ditenun oleh rahim, oleh darah, oleh semangat, oleh kecintaan, kebanggaan kami di timur Indonesia, di NTT. Dan sampai saat ini pun merek-merek internasional levis mendominasi, kapitalisme mendominasi. Mana kecintaan akan tradisi adat istiadat di negara ini? Praktek-praktek pelanggaran HAM, bahkan Komnas HAM mencatat dalam kurun waktu 20 di tahun 2020 kasus pelanggaran HAM terhadap masalah agraria sangat masif kawan-kawan. Perempuan menjadi korban. Lalu di mana lagi harus kutaruh masa depan bangsaku? Di mana lagi ketika kami mengkritisi pemerintah, kami dibilang versus kami dibilang, kami dikatakan pembangkang, kami dikatakan separatis. Tetapi jauh dari hati kita yang paling dalam, sebagaimana daerah-daerah yang masih tertinggal, daerah-daerah yang masih tergolong masyarakat 3T, melihat bahwa ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi sangat masih terjadi di daerah-daerah kita. Kita melihat bahwa pemerintah selalu mengutamakan pembangunan yang sangat berorientasi terhadap ideologi liberalisme, kapitalisme. Sementara apa yang menjadi pengakuan kami, apa yang menjadi warisan kami, apa yang menjadi harkat dan martabat kami sebagai masyarakat adat diinjak-injak dalam ruang hampa pendapat kawan-kawan. Lalu di mana suara-suara aktivis yang berjuang hidup mahasiswa Indonesia? Bahwasanya kawan-kawan, hari ini kami yang tergabung di dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia datang untuk menyuarakan apa yang menjadi amanah penderitaan rakyat. Dan hari ini kami datang di depan institusi kepolisian untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kami, apa yang menjadi perjalanan kami. Kami mengakui bahwa salah satu pendekatan pola-pola kebijakan yang diambil oleh institusi kepolisian yang digaungkan melalui presisi ini adalah sesuatu yang sangat humanis.
sesuatu yang demokrasi dan diharapkan mampu mengkonstruksi lembaga kepolisian yang sangat-sangat represif. Namun kami berharap bahwa gaungan resesi ini bukan hanya menjadi suatu gaulan semata, tetapi ini akan menjadi suatu tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya menyerahkan orasi selanjutnya kepada teman saya. Terima kasih. Oke, baik kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup tanah adat, tanah ulayat. Kawan-kawan, kita ketahui bersama-sama beberapa hari lalu terjadi perebutan lahan di salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, kawan-kawan, di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Mutiros Laiskodat yang gubernur berwatak preman turun langsung ke tanah Sumba untuk kemudian ia meminta kepada ketua adat Sumba untuk melepaskan tanahnya secara suma-suma, untuk melepaskan tanah secara suma-suma tanpa adanya surat pelepasan, kawan-kawan. Dia juga di situ menyampaikan jika tanah dari ketua adat tidak diberikan, dia akan memenjarakan, dia akan memukul ketua adat di Kabupaten Sumba. Ini jelas, kawan-kawan. Hari ini pemerintah melakukan diskriminasi ataupun pelanggaran hak asasi, dalam hal ini hak-hak masyarakat adat, kawan-kawan. Kita ketahui bersama bahwa benar di dalam undang-undang hak dan kekayaan tanah merupakan milik negara. Namun perlu digarisbawahi, kawan-kawan, tanah ulayat adalah tanah warisan yang kita ketahui bersama. Tanah itu adalah warisan dari nenek moyang ataupun warisan secara turun-temurun, kawan-kawan. Namun pemerintah saat ini tidak segan-segan untuk datang merampas hak-hak masyarakat adat, kawan-kawan. Kita ketahui bersama Indonesia yang terdiri dari beberapa ribu pulau ini terkenal dengan adatnya yang begitu kuat, kawan-kawan, terkenal dengan tradisinya yang begitu kuat, kawan-kawan. Namun pemerintah saat ini tidak menggunakan logika untuk kemudian menyampaikan ataupun melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kawan-kawan. Mereka menggunakan cara premanisme, cara-cara radikalisme untuk kemudian merebut hak-hak masyarakat adat, kawan-kawan. Dalam hal ini adalah tanah-tanah ulayat, kawan-kawan. Yang kita ketahui bersama adalah tanah itu adalah tanah yang digunakan oleh masyarakat adat untuk bertahan hidup. Tanah mereka, tempat mereka bertani. Mereka menggantungkan hidupnya di tanah tersebut. Namun apa daya, pemerintah saat ini tidak mampu untuk melakukan pendekatan secara keluargaan antara pemerintah dan juga masyarakatnya. Kawan-kawanku tercinta, marilah kita sedikit melihat ke pelosok timur Indonesia. Bahwasanya terjadi kekerasan terhadap masyarakat adat. Pemerintah melakukan kekerasan dengan dalil untuk membangun suatu proyek untuk mensejahterakan kepentingan rakyat. Namun cara-cara yang tidak pantas mereka lakukan, tindakan kekerasan, bahkan aparat keamanan yaitu TNI Polri juga diturunkan, beribu-ribu senjata diturunkan, intimidasi dilakukan di mana-mana. Akhir kata dari kami, kau harus jadi Maluku untuk mencintaiku. Kau harus dari Irian, Papua untuk mencintaiku. Kau harus menjadi Indonesia untuk mencintaiku. Terima kasih.